Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama dalam ibadah online. Terima kasih kalau kita boleh bersama-sama kembali semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah masuk di bulan kelima. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami ada semua karena Tuhan. Karena Tuhan, pagi ini kami menyerahkan setiap ibadah kami dari awal hingga akhir hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya.
biarkan kami tergeletak. Yes. Dalam kondisi hari-hari kami tahu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Kau dahsyat. Amin. Tuhan Kau ajaib. Amin. Biarlah lewat firman-Mu pagi ini kami dikuatkan, Tuhan. Kami dikuatkan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita yang terang bagi jalan kami. Kami yang lemah lewat firman-Mu dikuatkan. Kami yang sakit lewat firman-Mu disembuhkan ya Tuhan. Kami yang putus asa diberikan pengharapan baru lewat firman-Mu ya Allah. Dan Kau ya Tuhan akan memelihara kami Bapa. Kasih ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. bersyukur Bapa, sebagai anak-anak-Mu, Engkau yang memeliharakan kami sekalipun dalam masa-masa kekeringan ini, masa-masa sukar. Namun Engkau Bapa yang menyediakan segala kebutuhan kami. Kuatkan iman kami Tuhan dengan beberapa kebenaran. Dan di saat kami mengerti dan mempercayainya, kami percaya iman itu yang menggoncangkan hatimu.
Kudus, ajar kami dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang mengharapkan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Semua baik-baik. Amin. Menurut survei, keadaan tidak terlalu baik, tapi jangan khawatir, Bapa memelihara kami. Amin. Bahkan menurut survei 67% dari penduduk Indonesia keadaannya makin buruk. 20% mengatakan sama aja. Hanya 5% yang bisa mengatakan semua semakin baik. Sekalipun keadaan begini, kami tahu caranya, dan semua tetap semakin baik. Saudara, Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya. Kalau kita ada dalam keadaan yang perlu perbaikan, ingat Mazmur 121 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Amin. Dan sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut, karena Yesus hidup. Karena Yesus hidup, dan karena Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Saya percaya selama kita doa dan puasa, maka iman kami menggoncangkan surga. Dan sekarang saya boleh melihat keadaan yang kurang baik di minggu lalu berangsur-angsur sudah tambah baik. Mulai dari Amerika, kalau kita melihat presiden yang banyak dikecam dengan jambulnya yang khas, Presiden Trump, tapi imannya mantap. Dia dan wakilnya Mike Pence, waktu ketemu dengan stafnya, mereka akan adakan rapat. Secara demonstratif, Presiden Trump dan wakilnya Mike Pence tidak memakai masker, dan semua yang lain pakai masker. Mereka tanya, Pak Presiden, Pak Wakil, kenapa tidak pakai masker? Dia tidak mau terlalu menyolok. Dua-dua ini anak Tuhan, didoakan setiap hari. Dia katakan,
Oh, kami setiap hari diperiksa dan ternyata semua baik-baik. Tapi di balik itu, mereka ingin kasih lihat, kami tidak perlu takut. Takut itu adalah satu roh. Dan Roh Kudus tidak memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, Roh Kudus tidak memberi roh ketakutan, tetapi roh penuh dengan kuasa, kasih, dan ketertiban. Ketertiban bisa diartikan juga sebagai pikiran yang sehat. Kita harus ingat, kita ini manusia roh. Sejak kelahiran baru dari air dan Roh Kudus, kita ini manusia roh yang diberikan jiwa dan diberikan tinggal di dalam satu tubuh jasmani. Sesungguhnya kita adalah manusia roh, dan karena udah mengalami kelahiran baru, maka Roh Kudus yang berkuasa dan menuntun kita. Karena itu saya pribadi setiap pagi sebelum keluar, begitu bangun mengucap syukur, lalu selalu mengatakan, Bapak, aku bersyukur sekarang tidak ada penghukuman bagiku yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang sudah berjanji tidak mau hidup dalam kedagingan lagi dan mau dituntun oleh Roh-Mu. Karena Roh yang memberi hidup, Roh Kudus, Roh kehidupan dalam Kristus Yesus, telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, perhukuman bisa diartikan juga sebagai sakit penyakit, sebagai hal-hal yang tidak baik. Dan setiap saat kami ucapkan itu, Roh Kudus akan menjadikan nyata perlindungan sempurna. Sama seperti Presiden Trump dan Mike Pence. Memang dalam masa-masa ini paling penting adalah intim dengan Roh Kudus. Tidak ada penghukuman, tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal-hal yang tidak baik kalau kita hidup dituntun Roh Kudus. Lepas dari kedagingan, harus seperti itu. Tidak mungkin satu kaki berpijak di dunia, satu kaki berpijak dalam kebenaran Tuhan. Harus satu yang dipilih. Nah, yang paling penting saat ini kita bisa intim dan mendengar suara Tuhan. Kalau kita ingat bagaimana rasul-rasul dalam Kisah Rasul berhasil melayani dengan sangat baik, diikuti mujizat, dan makin banyak orang percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Dia, itu hanya karena keintiman. Mereka senantiasa mendengar suara Roh Kudus lalu bergerak. 1 Raja-Raja 17 di ayat 1 sampai 6, Elia mengalami waktu hujan tidak turun, Tuhan suruh dia tinggal di tepi sungai Kerit. Dia dapat minum dari sungai itu, langsung steril, dan burung-burung gagak telah diperintahkan Tuhan untuk memberi makan di sana. Pagi hamburger, sore bistik, dan Elia dipelihara Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun lagi di negeri itu. Maka berfirmanlah Tuhan, bersiaplah pergi ke Sarafat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarafat, dan setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ini bukan janda yang berkecukupan, ini janda yang harus masak pakai kayu api, miskin.
Dan Elia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia bersuruh lagi, sekalian ya, ambil juga bagiku sepotong roti. Di sini perempuan itu agak sedih dan dia menjawab dengan tidak enak, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya gak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu cukup untuk buat satu roti. Dan setelah kami membuat satu roti itu, kami, anakku dan aku akan memakannya. Dan sesudah itu mungkin kami akan mati. Saudara, di luar dugaan, ayat 13, Elia itu mengatakan, jangan takut ibu, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Mau bikin untuk anakmu dan untuk dirimu, silakan, tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Langsung dia bernubuat. Kalau engkau melakukan itu yang Tuhan suruh, tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi, sampai masa kekeringan itu berlalu. Nah, di sini adalah kita melihat bahwa janda Sarafat itu beriman. Waktu hamba Tuhan mengatakan seperti itu, dia melakukan. Dia buatkan dulu satu roti untuk hambanya. Dan sesudah itu, dia masukkan tangannya ke dalam kendi. Masih ada tepungnya. Dia keluarkan, membuat roti kedua. Dia ingat anaknya. Coba masukin tangannya lagi ke dalam kendi. Masih ada tepungnya. Dan dia buat roti ketiga. Maka benarlah apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai masa kesukaran ini berlalu. Saudara, dari contoh ini kita mengerti bahwa kepekaan adalah sangat-sangat amat penting. Waktu Elia menghadapi udah janda miskin, tepungnya tinggal segenggam untuk satu roti, masih dia harus minta. Sebagai manusia normal aja gak bakal tega. Tapi ini Tuhan yang ngomong, jadi dia terpaksa ngomong. Dan oleh Roh Kudus saya percaya, janda Sarafat itu percaya. Dan waktu dia percaya, dia melakukan. Apa yang terjadi? Berkat dari surga turun ke atasnya. Selama masa kekeringan, dia berkecukupan. Bertiga, Tuhan pelihara. Inilah Tuhan yang dapat kita andalkan. F. Satu lagu yang sangat membuatkan saya. Satu-satunya yang Presiden Trump dengan berani
dia berani unlock. Dia katakan sebentar lagi semua berjalan lagi normal. Siapa takut? Apa yang terjadi? Sudah 5 hari Dow Jones, saham Amerika, naik dengan deras 2%, 3% per hari. Dan ini luar biasa karena mempengaruhi market di seluruh dunia. Eropa juga ikut naik, Asia juga ikut naik, Indonesia juga ikut naik. Dan ini benar-benar terjadi karena seseorang berani percaya bahwa kita tidak perlu takut, karena Tuhan semesta alam menyertai kami. Dia tidak membiarkan kaki kami goyah. Dia tidak pernah terlelap. Dalam Alkitab ada pelajaran bagaimana kita dapat mengatasi, yaitu seperti yang Elia alami. Dalam kekeringan, ya, dia ada di tepi sungai, sungainya juga airnya sedikit banget, tapi cukup untuk minum. Makannya Tuhan yang atur. Nah, sekarang banyak orang kekurangan. Banyak orang pulang kampung bukan karena mudik, karena lebaran, bukan. Karena tidak bisa bayar kosnya lagi. Toh kita melihat banyak dermawan-dermawan yang kita lihatnya ada di Jakarta, di daerah. Pemerintah juga baik mensuplai, membantu mereka. Sampai selalu ada cukup sembako, selalu ada cukup persediaan yang diperlukan. Dan selama ini berlaku, Tuhan akan memberkati mereka yang melakukannya. Di setiap RT, RW, ya tentu mereka, ya RT, RW-nya mengajak, ayo kita kumpulin untuk saudara-saudara yang di kampung. Di tempat saya juga begitu, saudara. Saya cuma bisa sumbang sedikit, tapi waktu saya melihat daftar-daftar yang memberi, paling kecil ya 300 lah ya. Saya masih di atasnya sedikit. Tapi sesudah itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dan ini orangnya banyak. Tiba-tiba ada yang 7,5 juta. Wah, kaget saya. Kan itu masukin di WhatsApp. Terakhir 45 juta. Wow. Akibatnya segunung sembako kita bawa ke sana. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati pemberi-pemberi seperti itu. Bahkan di WhatsApp Jakarta Selatan, Perwil Selatan, ada seorang donatur dikatakan, coba gereja-gereja yang merasa perlu ditolong, kasih tahu berapa orang yang perlu. Sebab saya akan mengirimkan sembako yang bukan sedikit-sedikit. Puji Tuhan. Tuhan mengirim orang lain seperti gagak. Gak enak bilang gagak, ya. Tapi ini sebetulnya orang-orang mulia Tuhan yang mau diberkati seumur hidupnya. Ada 2 pelajaran dalam Alkitab untuk bisa survive dalam masa seperti ini. 1, memberi. 2, menabur. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tertimpa keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, seberapa banyak kita menolong orang? Nggak selalu dengan uang, kadang-kadang dengan doa. Ada yang sakit, kita doakan, kesembuhan terjadi. Itu pun
akan diukurkan pada kita. Kalau kita memberi uang, kita memberikan sembako, kita pun akan dibalas dengan tidak pernah kekurangan uang dan sembako. Kalau kita mendoakan yang sakit sembuh, maka Tuhan akan membalasnya dengan kita sehat terus. Haleluya. Siapa takut COVID gak ada artinya, kecil sekali. Yang besar kan medianya. Selama kita menolong sesama, maka kita sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15 ini bicara tentang motivasi. Tuhan bicara ada yang terbuat dari emas, perak. Ini benda, ini manusia-manusia yang kuat. Pelayanannya adalah dalam motivasi yang baik. Tapi ada yang disebut juga sebagai kayu, rumput, semua yang gampang terbakar. Nah, memang semua dasarnya adalah sama, yaitu Yesus Kristus. Terusnya 12 dan seterusnya. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau dengan kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab dia akan nampak dengan api. Tuhan akan hadir sebagai api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini adalah api kemurnian. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, motivasinya nggak baik, dia akan menderita kerugian. Tetapi dia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Saudara, kita banyak yang sudah melayani Tuhan. Dan ada satu hal yang harus kita jaga benar. Kita melayani karena mengasihi. Saudara, kalau kita sakit, Mamon tidak bisa menolong kita. Dan saya paling takuti adalah kalau kita meninggal, Mamon akan bawa kita kemana? Selama kita masih beriman, selama masih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun engkau belum sempurna, tapi kita akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Luar biasa, anugerah Tuhan. Saya selalu ingat, Dia sebagai Bapa kita sebagai anak. Kadang-kadang anak itu tidak selalu baik, kadang-kadang anak nakal. Tapi tetap dia Bapa kita. Dan sebagai Bapa kita, dia tidak akan mencelakakan anaknya. Amin. Karena itu dikatakan dalam Efesus 2,
kita diselamatkan oleh kasih karunia. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam bagian perjamuan kudus. 1 Korintus 11 berbicara tentang jemaat Korintus yang hidup dalam sukacita dan mereka hidup menyembah Tuhan. Mereka satu jemaat yang penuh Roh Kudus. Tapi dalam 1 Korintus 11 yang bicara tentang kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam atau perjamuan kudus, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Ayat 27 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan cara yang tidak layak? Saudara, sangat sederhana. Tidak sungguh-sungguh, tidak menghormati perjamuan kudus. Apalagi mensepelekan dengan tetap hidup dalam dosa. Itu sama seperti kita menginjak-injak anak Allah dan mencari hukuman. Karena itu ayat 27 dikatakan, 28 maksud saya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, Alkitab penuh dengan kalimat-kalimat, ujilah aku Tuhan. Raja Daud mengerti betul. Dan semua hamba-hamba Tuhan mengajar. Kita harus hidup dalam pertobatan yang tidak pernah berakhir. Setiap hari menguji diri. Setiap hari memeriksa apa yang salah Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan hari ini. Apakah Engkau berkenan? Dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji diri juga memeriksa hati kita. Saudara. Apa masih ada ganjelan? Apa masih ada benci-benci? Dendam kepada seseorang? Atau mungkin saudara kita yang masih ada ganjelan terhadap kita. Tuhan Yesus mengajarkan sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus, berdamai dulu dengan dia. Mau saudara? Tuhan berkati. Ayat berikutnya dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tapi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, mengakui tubuh Tuhan ini sesuatu yang sangat serius. Kita semua adalah anak Tuhan. Anak Tuhan tidak harus ada satu enak dan yang lain tidak enak. Sebab kita sama-sama anak kerajaan. Amin. Maka kalau di sini dikatakan tidak mengakui tubuh Tuhan, tidak memperlakukan dengan baik saudara-saudara seiman, bahkan jangan kata mengakui, tidak ada belas kasihan kalau mereka lagi susah, maka itu berarti kita tidak mengakui tubuh Tuhan. Ini serius sekali dikatakan. Banyak yang menjadi lemah, sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Saya mendengar kesaksian dari Roni Daud
bagaimana dia kena COVID-19 dan dia memuji Tuhan, dia bersyukur, dia hilangkan ketakutannya karena merasakan hadirat Roh Kudus. Di mana ada kasih Tuhan yang sempurna, ketakutan itu hilang. Dan Roni Daud disembuhkan. Di ujung daripada kesaksiannya itu ada lagi Tony Mulia, ya, dia juga disembuhkan. Lalu diberi kesempatan pada Pak Arifin. Pak Arifin sebagai guru mereka. Dan Pak Arifin sampaikan sesuatu yang menggetarkan hati saya. Dikatakan, jemaat di Korintus, mereka itu sebagian sangat diberkati. Dan mereka hidup dalam sukacita dan pesta makanan yang enak-enak. Sementara sebagian dari jemaat Korintus kelaparan. Dikatakan ini pun berarti tidak mengakui tubuh Tuhan. Roh Kudus ingatkan saya Mazmur 23 ayat 23. Saudara. Ini Tuhan Yesus bicara kepada orang Farisi. Tuhan katakan, persepuluhan kamu kasih. Saya baca ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab persepuluhan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? 1. Keadilan. 2. Belas kasihan. 3. Kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Maksudnya kembalikan persepuluhan Tuhan harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yang lain itu apa saudara? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Bukankah Tuhan mengajarkan kalau engkau melihat saudaramu kekurangan dan engkau menutup matamu? Bagaimana mungkin kasih Allah ada di dalam kamu? Pak Arifin dewasa. Dia tahu betul apa yang dia ngomong. Tapi memang selalu firman-Nya itu yang tajam-tajam. Dan saya bersyukur ada yang berani ngomong begini. Kalau tidak, kita terlena dalam dosa. Tapi waktu kita menyadari ini dan bertobat, kemuliaan Tuhan adalah bagianmu. Amin. Ada seorang dokter di Bandung, namanya Dr. Teresia Monica. Dia mengusulkan kepada presiden untuk mempraktekkan satu sistem TPK, terapi plasma konvalesen. Disingkatkan TPK. Jadi plasma atau darah itu diambil dari orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Darah itu diambil sedikit, ya biasa saudara ya. Lalu dicampur dalam tabung, diputar saudara. Dan ini disuntikan kembali masuk ke dalam orang yang sakit COVID-19. Jadi darahnya, plasmanya diambil dari orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Diambil, diproses, lalu disuntik ke dalam tubuh orang yang sedang sakit COVID-19. Ini plasma terapi, bisa untuk macam-macam. Bisa juga untuk kanker, ya. Tapi ini sangat mahal. Bahkan saya dengar di Singapura tarifnya, saudara, untuk 1 kali putar suntikan itu 2,5 miliar rupiah. Jadi ada kesaksian yang sudah ke sana. Dia cerita waktu pulang ke Indonesia. Pertanyaan pertama dari dokter dia katakan, "Are you very rich?" Kamu kaya sekali enggak? Kalau enggak percuma.
gak bisa ngikutin terapi ini. Kenapa? Dia katakan, 1 kali putar 2,5 M. Sudah 4 kali suntik, 10 M. Masih belum sembuh. Tapi sekarang ada sesuatu yang jauh lebih berkuasa. Plasma daripada Yesus Kristus. Amin. Waktu kita berseru kepada namanya. Waktu kita memanggil Yesus. Yesus penyembuhku. Apa yang turun? Roh Kudus. Dan di dalam aliran Roh Kudus ada kuasa darah Yesus. Maka darah Yesus menyembuhkan kita. COVID-19 kecil. Oh, Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. Oh, darah-Mu Yesus. Oh, darah-Mu Yesus. Oh, darah-Mu Yesus. Oh, darah-Mu Yesus. Sucikan dosaku. Bukan hanya sucikan dosa kami, tapi dia juga menyembuhkan sakit kami. Dia bebaskan, dia melepaskan kami dari yang jahat. Ada kuasa di dalam darahnya. Oh Jesus. Behold the blood of Jesus. Behold the blood of Jesus. Buka. Behold the blood of Jesus. It washed my sin away. Roh Kudus sudah hadir kuat. Saya percaya darah Yesus pun ikut mengalir. Dan siapa yang sakit hari ini akan disembuhkan Tuhan. Darah itu amat mulia. Darah itu yang akan mensucikan. Sebelum itu, mari kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Silakan berdiri pegang roti tinggi-tinggi di atas kepala. Pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, dia mengambil sepotong roti lalu mengucap syukur pada Bapa. Kemudian Tuhan pecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah untuk kamu. Oleh bilur-bilurku, bilur-bilur Tuhan Yesus, sakitmu disembuhkan. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Yesus? Mengucap syukur dan makan. Terima kasih Tuhan. Kemudian Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Tuhan Yesus katakan cawan ini adalah perjanjian baru. Ini dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus. Darah Yesus mensucikan dosa kami. Darah Yesus mentahirkan hati nurani yang sedang kecewa, sakit. Darah Yesus membebaskan kami. Diberi kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus Yesus? Mengucap syukur dan minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh darah-Mu Yesus, oh
Bapak, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus, saat ini mengalirlah kuasa kesembuhan. Touch! Touch! Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh Roh Kudus berkuasa atas Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Dan saya percaya doa orang benar yang hidupnya benar sangat besar kuasanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk persembahan dan persepuluhan saudara bisa langsung transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk bukti transfer wajib dikirimkan di WhatsApp di bawah ini. Stay safe, Stay healthy, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah Engkau terus menyertai kami Roh Kudus, sehingga damai sejahtera Allah Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, dan roh kehidupan dalam Kristus Yesus selalu menyertai kami, mulai saat ini sampai saatnya Kau datang menjemput kami di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.